Selamat datang di video kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik perhatian banyak orang. Hari ini, kita akan membahas tentang 8 aparatur sipil negara yang dipecat karena pelanggaran berat. Kasus ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang integritas dan tanggung jawab para ASN. 8 orang ini, yang seharusnya menjadi abdi negara dan teladan bagi masyarakat, justru terjerat dalam kasus-kasus yang mencoreng nama baik institusi. Mereka terlibat dalam berbagai pelanggaran, mulai dari korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan tidak etis lainnya. Apa saja pelanggaran berat yang membuat mereka harus rela kehilangan pekerjaan dan menanggung malu di depan publik? Mari kita lihat lebih dalam kasus-kasus ini dan bagaimana mereka terungkap. Bagaimana kasus-kasus ini terungkap dan apa saja fakta-fakta yang terkuak selama proses penyelidikan? Proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap berbagai bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindakan yang melanggar hukum dan etika. Mari kita simak lebih lanjut. Kami akan mengulas setiap kasus secara mendetail, termasuk bagaimana proses hukum berjalan dan apa saja konsekuensi yang harus mereka hadapi. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi lengkap dan mendalam tentang kasus ini. Seorang ASN di instansi X harus menerima kenyataan pahit dipecat dari pekerjaannya. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi yang mendalam oleh pihak instansi. Alasannya, ASN ini seringkali tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadirannya ini sudah menjadi perhatian sejak beberapa bulan terakhir, dan pihak instansi telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Ketidakhadirannya ini bukan hanya terjadi sekali atau 2 kali, tapi sudah berulang kali. Setiap kali ditanya, ASN ini selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal, atau bahkan tidak memberikan alasan sama sekali. Tentu saja, hal ini menghambat kinerja instansi dan merugikan banyak pihak. Rekan-rekan kerjanya harus menanggung beban kerja tambahan, dan banyak proyek yang tertunda karena ketidakhadirannya. Meskipun sudah diberikan peringatan, ASN ini tetap tidak mengindahkannya, hingga akhirnya sanksi terberat pun dijatuhkan. Peringatan demi peringatan telah diberikan, baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak ada perubahan yang signifikan dalam perilakunya. Akhirnya, pihak instansi memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan memecat ASN tersebut. Keputusan ini diambil demi menjaga profesionalisme dan kinerja instansi agar tetap optimal. Ini adalah pelajaran penting bagi semua ASN untuk selalu menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan semua ASN dapat lebih menghargai pekerjaannya dan berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan instansi. Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kasus penyalahgunaan narkoba kembali mencoreng nama baik ASN. Seorang ASN di instansi W terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penangkapan ASN ini bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitasnya. Setelah dilakukan penyelidikan dan tes urin, terbukti bahwa ASN ini positif menggunakan narkoba. Tentu saja, hal ini tidak dapat ditoleransi. Seorang ASN di instansi Z harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. ASN ini diketahui hidup bersama dengan pasangannya tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perilaku ASN ini tentu saja melanggar norma dan aturan yang berlaku, khususnya bagi seorang abdi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Seorang ASN di instansi A dipecat karena terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial atau bansos. ASN ini memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memanipulasi data penerima bansos. Tindakan korupsi ini tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat, terutama mereka yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Seorang ASN di instansi B dipecat karena terbukti menerima gratifikasi. ASN ini menerima sejumlah uang dari pihak tertentu sebagai imbalan atas jasa yang telah ia berikan. Meskipun ASN ini berdalih bahwa ia tidak pernah meminta imbalan, namun penerimaan gratifikasi tetaplah merupakan pelanggaran berat.
Seorang ASN di instansi C dipecat karena terbukti melakukan pemalsuan dokumen. ASN ini memalsukan dokumen untuk kepentingan pribadi, seperti untuk mendapatkan promosi jabatan atau untuk mendapatkan pinjaman. Tindakan pemalsuan dokumen ini tentu saja merupakan tindak pidana yang serius. Seorang ASN di instansi D dipecat karena terbukti terlibat dalam kasus penipuan online. ASN ini menggunakan media sosial untuk menipu korbannya dengan modus investasi bodong. Tindakan ASN ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi. Seorang ASN di instansi E dipecat karena terbukti melanggar sumpah jabatan yang diucapkannya. ASN ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah jabatannya, seperti menyalahgunakan wewenang, bertindak tidak profesional, dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat luas. Itulah 8 ASN yang dipecat karena pelanggaran berat. Mereka telah melanggar aturan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap abdi negara. Pelanggaran ini tidak hanya mencoreng nama baik mereka sendiri, tetapi juga merusak citra institusi tempat mereka bekerja. Pemerintah melalui BKN menunjukkan ketegasan dalam menangani disiplin ASN. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap ASN memahami pentingnya mematuhi aturan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. BKN tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar. Kasus-kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para abdi negara, bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Tidak ada yang kebal terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang telah diberikan. Wewenang yang dimiliki oleh ASN adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Menyalahgunakan wewenang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga masyarakat yang dilayani. Jadilah ASN yang jujur, berintegritas, dan amanah dalam menjalankan tugas. Integritas adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. ASN yang berintegritas akan selalu mendapatkan penghargaan dan kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Dengan mendukung channel ini, Anda turut serta dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat dan mendidik. Sampai jumpa di video berikutnya.